Anda kembali di Profit, kita lanjutkan kembali dialog bersama Direktur Pemasaran PT Syah Solo, Aris Nuryanto. Pak Aris, kita lanjutkan lagi dialog ya Pak Aris ya. Jadi ini kalau dalam proses distribusi begitu Pak, BBM ke end user begitu, apakah sebetulnya infrastruktur yang digunakan Pertamina selama ini begitu sebagai pemain utama di industri ini sudah cukup memadai? Saya bilang cukup sih belum. Jadi prinsipnya Pertamina itu sekarang menguasai market itu 87%. Perminyakan di Indonesia ini kan semua Pertamina ya. Artinya saya bilang ya mayoritas. Nah, di sini sarana-sarana yang diperlukan saat ini berarti dengan luasnya cakupan wilayah Indonesia yang sangat luas, itu masih sangat-sangat kurang. Jadi kami dari pihak swasta sebagai mitra, kita berusaha terus bagaimana menggali potensi-potensi teknologi, menggali potensi-potensi dukungan armada. Khususnya kami kan bermain di sektor darat dan laut. Jadi ketika di darat kami menggunakan teknologi Eropa sebagai pendukung, di laut kita saat ini concern dengan kapal-kapal Jepang memang. Dalam prosesnya saat ini justru di tataran industri hilir di Pertamina ini yang masih sangat-sangat kurang industri alat pendukungnya. Jadi kalau dibilang saat ini sebenarnya di situ kunci distribusinya. Karena Pertamina ini sangat luas, dia menguasai hulu ke hilir. Sedangkan di hilirnya ini sangat rumit. Karena sudah bertujuan langsung ke end user. Sehingga kalau dalam prosesnya itu tidak didukung oleh alat-alat yang canggih, memadai. Saya rasa di Indonesia Timur 2 tahun lagi akan langka BBM. Karena kapalnya, kemudian alat-alatnya masih sangat kurang. Jadi seperti itu Mbak. Baik, Pak Aris, tapi sebetulnya apakah ada pilihan infrastruktur lain begitu ya yang lebih andal untuk penyaluran BBM Pak Aris? Ya kalau pilihan saya rasa saat ini kan tinggal mau apa tidak. Karena kalau sekarang ini kan kalau disuruh memilih, ini udah katanya nggak boleh memilih. Wajib dikembangkan, wajib memiliki format baru yang memang pada prinsipnya kan namanya sekarang itu menyalurkan BBM, itu kan butuh pendukung yang terutama alat ini. Kita omong kosong di stok kita depo Pertamina penuh, tapi begitu mau pengiriman ke Indonesia Timur, apalagi sekarang wilayah tambang di Sulawesi, di Ambon, itu daerahnya sudah masuk ke dalam. Itu butuh dukungan sarana infrastruktur yang tidak mudah dan itu sangat butuh yang banyak. Karena tambang-tambang sekarang sudah bukan di pinggir sungai kayak seperti dulu tambang batu bara. Nah sekarang tambang-tambang itu masuk ke gunung. Nah itu kan tidak mudah untuk mendistribusikan ke wilayah-wilayah tersebut. Sehingga sekarang ini sudah tidak ada pilihan lagi. Apalagi membuat armada tangki itu butuh waktu proses 6 bulan untuk satu armada. Bagaimana bayangkan kalau kita mau punya duit banyak sekalipun, kalau mau bikin tangki belum tentu kita kayak bikin dump truck. Dump truck mungkin besok saya beli, saya buat ngangkut batu bara bisa, tapi tangki belum bisa, Mbak. Jadi ini problemnya yang saat ini terjadi. Baik, Pak Aris, seperti kita ketahui begitu ya bahwa PT Syah Solo yang menjadi salah satu agen BBM industri terbesar di Indonesia yang mengoptimalkan proses distribusi dengan melengkapi berbagai teknologi di armada truk. Bisa Anda jelaskan apa saja kelebihan armada yang dimiliki oleh PT Syah Solo untuk saat ini? Ya kalau kelebihan kita yang jelas pertama kali armada ini standar safety ya. Safety first, artinya kami menggunakan produk-produk dari brand yang sudah ternama sehingga dia memang secara safety sudah handal. Yang kedua dari sektor sensorik. Jadi kita ini kalau dulu ada BBM dikencingkannya, itu mungkin karena teknologinya tidak aware terhadap hal tersebut. Di kami ada sensor-sensor tertentu yang bisa mendeteksi sehingga penyaluran BBM ini benar-benar mendapatkan volume yang benar. Nah, keunggulan salah satunya adalah dari sensor tersebut. Di sektor laut kami memiliki flow meter digital yang memang di situ bisa mendetek terhadap volume-volume yang diberikan. Apalagi di laut itu lebih susah menyalurkan BBM karena kan prosedurnya harus lebih rumit. Jadi kami saat ini memang concern terhadap teknologi-teknologi yang diciptakan sehingga mendukung daripada operasional kami. Yang jelas kalau boleh secara singkat saya sebutkan bahwa kita acuan standar kita sekarang pakai Eropa seperti itu. Baik Pak Aris, tapi sebetulnya bagaimana dengan SDM yang ada di industri distribusi BBM untuk saat ini? Apakah memang perlu ditingkatkan lagi atau bagaimana? Kalau acuan SDM ini kan sebenarnya di Permen nomor 5 ya tahun 2015 itu semua acuan sertifikasinya sudah ada. Hanya memang kayak kami sekarang memiliki suatu contoh untuk tangki.
ini mungkin bisa diterapkan juga nanti untuk penyaluran subsidi ya. Kami semuanya driver, jadi tidak ada connect. Jadi dua-duanya kalau untuk armada itu di kami itu driver semua. Jadi kalau ini capek, satu menggantikan. Jadi itu secara real seperti itu. Kalau masalah sertifikasi sih SDM-nya kita semua tersertifik ya, artinya sertifikasinya jelas. Tapi masalah praktek implementasinya ini yang kita harus memiliki strategi, di mana kayak kami sekarang menekankan ya semua dua-duanya driver. Dan kalau untuk di sektor laut, kami memang sertifikasinya lebih ketat. Kapten kapal dan sebagainya semua terstandar dan kami selalu ada surveyor. Jadi tidak usah khawatir kalau masalah volume, kita dengan cara-cara dan sistem baru ini pasti mendapatkan volume yang tepat. Demikian. Baik Pak Aris. Lalu menurut Anda begitu ya Pak, seperti apa mekanisme kerja penyaluran BBM untuk saat ini dan juga apa yang perlu dilakukan untuk membuat penyaluran BBM ini semakin andal Pak Aris? Ya kalau mekanismenya jelas saat ini distribusi itu selalu sumber kami dari Pertamina dan kami dari mekanisme tersebut kita menyalurkan secara ke customer itu dengan prosedur dan flowchart yang sudah disepakati, artinya kami menjamin pembelian loko dari Pertamina, setelah itu kita garansi bahwa BBM tersebut standar Pertamina. Dan kalau masalah keandalan, jelas di sini yang kembali lagi ke infrastruktur. Jadi pendukung daripada distribusi dan penyaluran BBM itu kembali lagi bagaimana dukungan infrastruktur yang kuat. Sehingga itu bisa mendukung Pertamina, mensukseskan Pertamina untuk mendukung sektor industri khususnya. Karena 2 tahun lagi saya yakin kalau tidak banyak mitra Pertamina yang memiliki infrastruktur yang memadai, saya yakin, nah ini masalah kondisi perkembangan sektor-sektor tambang, sektor-sektor apalagi di pertambangan nikel, itu akan mengalami keterlambatan distribusi BBM. Jadi itu udah kelihatan angkanya karena dia tingkat kebutuhannya sudah jelas. Demikian, Pak. Baik. Pak Aris, apa saja sebetulnya tantangan yang dihadapi begitu ya untuk saat ini untuk memastikan bahwa proses distribusi BBM industri ini khususnya bisa tetap berjalan dengan optimal? Tantangannya yang jelas banyak sekali, Mbak. Jadi tantangannya itu kenapa banyak? Karena memang saat itu Pertamina itu kan menseleksi mitra dan sebagainya itu memang sangat ketat. Tapi karena pemain di sektor ini juga nggak banyak. Jadi memang dan sampai demand-nya juga saat ini mulai bertambah. Di mana Indonesia ini dari sektor pemasukan devisa ini sekarang banyak didukung dari sektor ini. Kenapa begitu? Karena sektor tambang dan sebagainya itu didukung dari sektor BBM. Kuncinya di situ mau batu bara, mau nikel, mau timah. Dari sektor ini dulu. Jadi kalau saya bilang tantangan saat ini yang memang perlu diantisipasi adalah dengan mulai berlomba-lomba membangun infrastruktur dengan benar. Infrastruktur ini sudah bukan harga mati lah, sudah bukan taruh-menawar lagi. Jadi seperti itu, Mbak. Baik, Pak Aris. Lalu Pak Aris, apa saja strategi bisnis yang tengah disiapkan begitu ya untuk melebarkan sayap dari perusahaan? Kalau kami strategi bisnisnya jelas, kami day per day tiap bulan pokoknya kita selalu concern terhadap pembangunan infrastruktur pendukung kita. Yang kedua pemantapan secara SDM. Yang ketiga kita memang bekerja sama dengan perbankan untuk bagaimana mensupport daripada cash flow kami sehingga kita tidak ada pernah namanya keterlambatan terhadap jaminan supply. Karena itu sangat berkaitan semua sih rantai suplainya. Jadi supply chain kami saat ini sudah sangat berjalan dan kami menerapkan aplikasi. Ke depan ini akan kita launching juga aplikasi untuk pemesanan BBM secara aplikator ya, secara online. Dan kami bisa nanti dilihat di perkembangannya di website kami. Gitu. Baik, Pak Aris, kalau menurut Anda bagaimana sih sebetulnya gitu ya prospek bisnis agen BBM di Indonesia begitu ya dan sebetulnya BBM industri begitu dan apa saja faktor-faktor yang perlu diperhatikan agar bisnis ini bisa tetap andal dan juga sustain untuk kedepannya? Iya, jadi kalau masalah prospek, sangat prospek. Karena pemainnya nggak banyak, ya kan. Dan nggak mudah. Nah, di sini kan dibutuhkan suatu pekerja keras yang bertahap, di mana sekarang kalau bicara prospek sangat besar prospeknya. Kita bisa lihat bahwa saat ini Indonesia itu negara komoditas. Baik batu bara, nikel, dan sebagainya. Itu tergantung sektor bagaimana distribusi BBM industri.
Sehingga kalau mungkin di sini ada pemain-pemain baru ya sangat welcome. Karena ini mereka kalau memang concern untuk membuat format baru, membuat wajah baru bahwa Pertamina saat ini sangat concern terhadap pembangunan dan standar untuk pelayanan, ya ini prospeknya sangat luar biasa. Dan ya sekarang kalau sebagai mitra harus punya, dia punya standarisasi yang harus dia tingkatkan. Sehingga wajah daripada distribusi BBM industri ini menjadi acuan bahwa punya standar yang tinggi khususnya itu. Baik, terima kasih Pak Aris Oke. telah berdiskusi bersama kami. Salam sehat dan sukses selalu untuk Anda Pak. Siap, terima kasih.